Halo semuanya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian korupsi, ciri-ciri korupsi, mengapa korupsi masih saja terjadi, dan bagaimana contoh korupsi. Pengertian korupsi secara etimologi berasal dari bahasa Latin corruptio, korupti dari bahasa Latin, turun ke bahasa Eropa corruption, di Inggris corrupt, di Prancis corruption, dan di Belanda corruptie. Dari bahasa tersebut disadur ke bahasa Indonesia yaitu korupsi. Korupsi merupakan kebalikan kondisi yang adil, benar, dan jujur. Purwanto dan Fauzi, 2017:13. Menurut KB, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain-lain untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut hukum di Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun kelompok. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis. Dalam arti yang luas, pengertian korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rantah korupsi dalam praktiknya. Korupsi menurut para ahli. Menurut Siwartojo 1997, pengertian korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan penyalahgunaan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan, atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan, serta dalam perizinan atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya, sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan keuangan negara atau masyarakat. Ciri-ciri korupsi. 1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Kedua, korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan. Ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. 4. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Kelima, setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum. Keenam, setiap bentuk korupsi adalah satu pengkhianatan kepercayaan. Ketujuh, setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif. 8. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan penanggung jawab dalam tatanan masyarakat. Mengapa korupsi masih saja terjadi? Menurut Nugroho dan Trahanurita 2005:116 mencatat 7 alasan. 1. Kemiskinan. Kemiskinan membuat pegawai pemerintah mau melakukan apapun juga asal mendapatkan tambahan penghasilan untuk membuat keluarga selamat. 2. Kekuasaan yang berlebihan atau yang berasal dari keserakahan. Kekuasaan yang memuat atau monopolistik memberi peluang pemerintahan Soeharto di era Orde Baru untuk membuat keputusan-keputusan yang menguntungkan lingkungan kekuasaannya. 3. Budaya. Indonesia adalah masyarakat keluarga besar, yakni sebuah masyarakat yang mempunyai nilai bahwa kesuksesan seorang anggota keluarga harus pula dinikmati oleh seluruh anggota keluarga besar. 4. Ketidaktahuan. Ini alasan yang mengada-ada. Dalam pertemuan Asosiasi DPRD Kota se-Indonesia tanggal 7 Desember 2004, pimpinan DPRD Kota Depok dan Cirebon mengungkapkan bahwa dipenjarakan sebagai anggota DPRD berkaitan dengan persoalan korupsi karena telah melakukan penyimpangan peraturan anggaran sesungguhnya tidak adil yang terjadi dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat tentang anggaran pembangunan dalam waktu cepat, di mana anggota DPRD menggunakan aturan yang ada namun diperiksa dengan anggaran yang baru. 5. Rendahnya kualitas moral masyarakat. Gaji yang sering dijadikan alasan untuk mencari tambahan penghasilan meskipun dengan cara yang tidak benar. 6. Lemahnya kelembagaan antar lembaga yang cenderung melahirkan perilaku dan budaya korupsi. 7. Korupsi terjadi karena penyakit bersama, seperti dikatakan oleh Kimberly Ann Elliott,
bahwa korupsi menjadi gejala baru dalam globalisasi. Dalam dunia yang serba terkoneksi, maka penyakit korupsi dengan cepat menular dari satu kawasan ke kawasan lain. Contoh korupsi dari Bank Century. Kasus Bank Century ramai di tahun 2014. Badan Pemeriksa Keuangan BPK melaporkan kerugian negara mencapai 6,76 triliun rupiah berdasarkan laporan hasil perhitungan LHP. Selain itu, kerugian negara yang lain mencapai 394 miliar untuk pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek FPJP ke Bank Century. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang pengertian korupsi, ciri-ciri korupsi, dan contoh korupsi yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.